informasi lain, Direktorat Tindak Pidana Khusus Mabes Polri dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan pencucian uang oleh Panji Gumilang. Sebelumnya, Panji Gumilang telah diperiksa polisi terkait kasus tersebut selama 8 jam. Kepolisian juga sudah memeriksa 14 orang saksi. Mereka berasal dari Yayasan Pesantren Indonesia, pemerintahan, hingga penyumbang dana. Polisi juga akan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga seperti PPATK dan Kementerian Agama. Dalam pemeriksaan pada Senin lalu, polisi mengungkapkan Panji Gumilang mengakui seluruh transaksi keuangan di yayasan yang ia pimpin adalah atas persetujuannya. Hal ini sesuai dengan analisa PPATK yang menjadi dasar dimulainya penyelidikan dugaan tindak pencucian uang. Namanya tindak pidana pencucian uang pasti nanti keterkaitan, ya. Nanti kita hasil penyidikan, apakah nanti ke keluarganya, ke anaknya, itu nanti hasil proses penyidikan. Namun demikian, polisi belum bisa memastikan keterlibatan kerabat terdekat Panji Gumilang dalam kasus dugaan pencucian uang. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemirsa, Mahkamah Agung mengurangi hukuman mantan Kepala Divisi Propam Polri, Ferdi Sambo, dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Selain Sambo, Mahkamah Agung juga mengubah hukuman istri Ferdi Sambo, yakni Putri Chandrawati, dari pidana penjara 20 tahun menjadi pidana penjara 10 tahun. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Kasus hukum pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat memasuki babak baru. Mahkamah Agung mengurangi hukuman mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdi Sambo dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Keputusan ini diumumkan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Sobandi pada Selasa petang. Selain Sambo, hukuman istrinya yakni Putri Chandrawati dipotong dari 20 tahun menjadi pidana penjara 10 tahun. Tak hanya istri Sambo, Riki Rizal Wibowo yang dijatuhi hukuman 13 tahun penjara atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat diubah menjadi 8 tahun penjara. Sementara Kuat Ma'ruf yang divonis 15 tahun penjara diubah menjadi 10 tahun penjara. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama, pidana penjara seumur hidup. Pada 13 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis mati Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang merupakan ajudannya. Di hari yang sama, istri Sambo, Putri Chandrawati, divonis 20 tahun penjara. Kasus bermula pada 8 Juli 2022. Brigadir Yosua yang sering disebut sebagai Brigadir J tewas dalam insiden penembakan yang dilakukan Barada Richard Eliezer di rumah dinas Sambo. Fakta persidangan kemudian mengungkap penembakan yang dilakukan Eliezer merupakan perintah dari Ferdi Sambo. Terjadinya pembunuhan Yosua disebabkan oleh cerita Putri kepada suaminya bahwa ia dilecehkan oleh Brigadir Yosua. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, ramai publik mengomentari diskon hukuman Sambo CS yang merupakan para terpidana pembunuh Brigadir Yosua. Pada pertengahan Februari lalu, kelima terdakwa yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal, Kuat Ma'ruf dinyatakan bersalah atas pembunuhan Brigadir Yosua. Kelima terpidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat itu disebut memiliki peran masing-masing dalam kematian Yosua. Kita simak laporan khas redaksi berikut ini. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo Selasa malam, masyarakat heboh dengan diskon hukuman Sambo CS para terpidana pembunuhan Brigadir Yosua. Di sejumlah lini komentar berita tentang potongan hukuman Sambo CS, netizen menyuarakan keprihatinan terkait potongan hukuman ini. Terlebih, para terpidana terlibat pembunuhan berencana yang menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat.
Para terpidana itu adalah mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo, sang istri Putri Chandrawati, sang ajudan Ricky Rizal dan Barada Eliezer, serta asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kelima terpidana pada pertengahan Februari lalu telah divonis beragam hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai peran mereka. Pertama, pada Senin 13 Februari 2023, Verdi Sambo divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum menyatakan Verdi Sambo berperan sebagai otak pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Tidak hanya merencanakan, Sambo juga berusaha menyembunyikan pembunuhan dengan menciptakan skenario hingga mengerahkan anak buahnya di Polri untuk mengaburkan fakta. Dalam rekonstruksi di rumah dinas Verdi Sambo Duren 3 juga terungkap peran Sambo menembak almarhum Brigadir Joshua yang sudah tertelungkup usai ajudannya Barada Eliezer melakukan penembakan. Selanjutnya Verdi Sambo melakukan skenario baku tembak dengan menciptakan beberapa lubang peluru di dinding rumah. Dalam sidang vonis, Majelis Hakim menyebut hal yang memberatkan Verdi Sambo diantaranya berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Di hari yang sama, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, juga divonis Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Majelis Hakim saat itu menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Dalam proses persidangan, jaksa menyebut Putri secara sadar mengetahui perencanaan pembunuhan dan tidak mencegahnya. Tidak hanya itu, dalam rekonstruksi terlihat Sambo dan Putri bersama-sama menjanjikan upah yang besar dan ponsel kepada Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selang satu hari, Sambo dan Putri divonis, giliran ajudan Bribka Ricky Rizal divonis Majelis Hakim PN Jakarta Selatan pada Selasa 14 Februari. Ketika itu, Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara. Majelis Hakim menyatakan Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah turut melakukan pembunuhan berencana. Adapun peran Ricky Rizal diantaranya mengamankan senjata milik Brigadir Joshua serta menyerahkan senjata api untuk melakukan eksekusi ke Richard Eliezer. Dalam persidangan juga terungkap Ricky Rizal mengetahui perencanaan pembunuhan sejak awal sebab Verdi Sambo sempat memintanya melakukan eksekusi ke Joshua, namun Ricky Rizal menolak dengan mengaku tidak kuat mental. Eksekutor pun dialihkan kepada Barada Richard Eliezer. Di hari yang sama setelah Ricky Rizal divonis, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memvonis terdakwa Kuat Ma'ruf, asisten rumah tangga Verdi Sambo. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara bagi terdakwa Kuat Ma'ruf. Majelis Hakim meyakini Kuat Ma'ruf terlibat dalam perencanaan pembunuhan Joshua dan memiliki peran penting dalam penghilangan nyawa korban. Dalam proses persidangan, jaksa menyebut di hari insiden pembunuhan, yakni Jumat 8 Juli 2022, terdakwa Kuat Ma'ruf menutup pintu bagian depan rumah, diduga sengaja untuk meredam suara sekaligus untuk mencegah korban Brigadir Joshua melarikan diri. Di hari ketiga sidang vonis yakni 15 Februari 2023, giliran terdakwa Richard Eliezer divonis. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis jauh lebih ringan dari terdakwa lain, yakni 1,5 tahun penjara. Vonis jauh lebih ringan ini dikarenakan Richard Eliezer statusnya sebagai justice kolaborator meski perannya sebagai eksekutor yang pertama kali menembak Brigadir Joshua. Dalam rekonstruksi dan persidangan juga terungkap, usai Ricky Rizal menolak melakukan eksekusi, terdakwa menemui Verdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling, lalu menerima perintah melakukan eksekusi terhadap Brigadir Joshua. Selain sebagai terdakwa, Barada Eliezer juga sebagai saksi kunci yang membongkar skenario Sambo hingga akhirnya skenario baku tembak antara dirinya dan korban yang diciptakan Sambo terbantahkan. Dalam rekaman kamera pengawas yang diperoleh eksklusif CNN Indonesia di hari eksekusi Jumat 8 Juli, kelima terdakwa, yakni rombongan Putri Chandrawati menuju Jakarta usai berkunjung ke Magelang. Rekaman kamera pengawas juga memperlihatkan keberadaan korban Brigadir Joshua pada pukul 15:40 waktu Indonesia Barat. Usai tiba dari Magelang,
dan terakhir korban terlihat pada pukul 5 sore lebih 7 menit ketika rombongan Putri Chandrawati yang diantaranya korban Brigadir Joshua akan berpindah dari rumah pribadi Sambo menuju rumah dinas yang jaraknya tidak jauh. Tim Liputan CNN Indonesia. Holster terdakwa pada saat itu ada senjata jenis Glock